Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Dan alhamdulillah kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai manajemen proyek. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas mengenai PMO. Apa itu PMO? PMO ialah Project Management Office, yaitu semacam office atau entitas di dalam struktur organisasi atau perusahaan yang fungsinya kurang lebih secara singkat itu ada dua. Yang pertama, dia yang melakukan standarisasi proses-proses dalam penata laksanaan atau tata kelola dari proyek. Yang kedua, dia memfasilitasi proses berbagi sumber daya, teknik, metodologi, standar ataupun template di dalam menjalankan proyek. Jadi sekali lagi ada dua fungsi utama yang diemban oleh PMO itu, yaitu pertama sebagai entitas yang melakukan proses standarisasi di dalam tata kelola proyek atau project governance, dan yang kedua dia sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi proses berbagi sumber daya, metodologi, teknik maupun tools, alat-alat kerja ya di dalam pelaksanaan proyek yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan dua fungsi itu sebetulnya apa sih yang dilakukan atau peranan seperti apa yang menjadi tugas utama bagi PMO. Nah, ini kalau kita bicara tingkat kedalaman atau seberapa jauh atau daya jangkau atau ruang lingkup dari PMO itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, dia fungsi pertama yaitu fungsi supportive atau sebagai tempat atau unit kerja yang memberikan advice atau memberikan nasihat kepada pelaksana proyek atau struktur proyek yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana proyek itu harus dijalankan, template-nya seperti apa, standarnya seperti apa. Ini level kontrol dari fungsi supportive ini tentu yang merupakan fungsi yang paling ringan ya. Fungsi kedua yaitu fungsi controlling. Jadi PMO ini nanti akan berperan sebagai rujukan apakah sebuah proyek yang dijalankan oleh organisasi tersebut sudah menerapkan framework yang ditetapkan oleh perusahaan, sudah menerapkan standar dan template-template yang digunakan apakah sudah sesuai di dalam prakteknya ya. Jadi nanti dia tentu menjadi ketika ada proses audit yang dilakukan oleh eksternal ataupun audit internal, apa yang dihasilkan oleh PMO ini menjadi rujukan bahwa proyek itu berjalan sesuai best practice atau sesuai dengan tata kelola yang dilakukan oleh pelaksana proyek. Dalam hal ini tentu ialah PM beserta kelengkapan struktur anggota timnya ya. Kemudian fungsi yang ketiga dia fungsi direktif. Nah, fungsi ini yang tingkat kedalamannya atau ruang lingkup pengendaliannya itu yang paling langsung ya, paling besar. Jadi kalau kita urut tadi mulai dari supportive, kemudian controlling dan direktif. Nah, direktif inilah yang paling level of controlnya yang paling besar. Kenapa? Karena dia yang langsung melakukan proses pengendalian di dalam proyek itu sendiri. Artinya mungkin ada semacam assignment di dalam anggota PMO ini nanti yang akan bertindak sebagai PM itu sendiri, yang dia akan sebagai project manager yang mengendalikan proyek secara full from end to end. Nah, itulah fungsi dari PMO atau Project Management Office. Tiga ya, saya tekankan lagi, fungsi supportive, fungsi controlling dan fungsi direktif.